Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nashkuruhu ala kulli ni'matin an'ama 'alaina biha, khassatan ni'matal iman wa ni'matas sihah. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama Ana Rezi Saksana dari kelas B1 Prodi Bahasa Arab. Di sini insya Allah Ana akan mereview kamus Mufrodat Santri dari tugas mata kuliah Al-Mu'jam. Nah, sebelumnya mari kita mulai dari profil penulisnya. Nama penulisnya adalah Dr. Tamam Hasan. Beliau lahir di Mesir pada tanggal 27 Januari 1918. Beliau menempuh studi di London dan meraih gelar S3 di bidang linguistik dari Universitas London. Beliau merupakan pengajar yang produktif, pernah menjadi dosen di Fakultas Dar al-Ulum Mesir. Nah, karya beliau selain Kamus Mufrodat Santri ini adalah Al-Lughah Al-Arabiyah Ma'naha wa Mabnaha. Beliau juga berkontribusi besar dalam studi sistem bahasa, kamus, dan semantik. Nah, beliau wafat pada tanggal 11 Oktober 2011. Untuk tahun terbitnya, kamus ini terbit pada tahun 2018 ya, cetakan pertamanya pada tahun 2018. Nah, untuk penerbit, kamus ini diterbitkan oleh PQS, yaitu Pustaka Quran Sunnah. Nah, itu adalah penerbit dari Kamus Mufrodat Santri ini. Untuk halaman, ini terbilang tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis. Untuk halamannya terdapat 365 halaman ya. Untuk harga, kemarin Ana beli di Shopee. Ini harganya kurang lebih 39.000. Dan untuk nomor ISBN-nya ada ya nomor ISBN-nya. Nah, itu nomornya 978-602-1243367. Kemudian kamus ini termasuk kamus kecil ya, jadi bisa dibawa kemana-mana, sangat mudah untuk dibawa kemana-mana, tinggal dimasukkan ke tas ya, tidak seperti kamus Al-Munawir yang besar gitu ya. Jadi ini termasuk kamus kecil. Untuk segmentasi pasar kamus, sesuai judulnya, kamus ini lebih difokuskan untuk para santri ya, yang ingin mengetahui kosakata sehari-hari dalam lingkungan santri. Meskipun bisa juga dipakai oleh guru atau mahasiswa, tapi lebih difokuskan untuk para santri. Nah, sekarang untuk penggunaan entry, dikarenakan ini kamus kecil, jadi untuk entry-nya agak berbeda dengan kamus besar. Di sini Ana berikan contoh huruf alif. Ya. Untuk permulaan huruf alif ada kosakata akhoru. Nah, akhoru ini disebut entry. Nah, dia menjadi pokok utama yang menjadi kata utama dalam daftar kamus. Akan tetapi, untuk sub entry-nya, Ana belum menemukan sistem sub entry dalam kamus ini. Jadi, misalnya akhoru yang artinya yang lain, nah tidak ada sub entry-nya gitu. Hanya terdapat entry. Untuk contoh penggunaan kamus, nah kita harus membuka dulu kamusnya. Misalnya kita ingin mencari kata hislonun, artinya kuda. Nah, kita cari awal mula huruf hislonun adalah huruf H. Nah, kita cari huruf H seperti ini. Nah, lalu cari hislonun. Nah, seperti ini hislonun, yang artinya kuda ya. Nah, seperti itu untuk penggunaan kamusnya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kelebihan ya.
Untuk kelebihan dari kamus ini ya, untuk dari segi harga dia tergolong cukup murah. Kemarin Ana beli kurang lebih di harga 39.000, dan karena ukurannya yang kecil jadi sangat mudah untuk dibawa kemana-mana. Jadi kalau misalnya kita mau pergi dan mau membawa kamus ini dan membacanya, itu sangat mudah. Itu untuk kelebihan dari kamus ini. Untuk kekurangannya dari kamus ini, belum adanya penunjuk huruf ya di sampingnya. Jadi ketika kita ingin mencari mufrodat, kita harus mencarinya manual, harus kita buka dulu kamusnya. Itu salah satu kekurangan menurut Ana. Dan tidak adanya sistem sub entry. Jadi kamus ini lebih fokus kepada entry-nya. Jadi kita tidak tahu contoh penggunaan kalimat lain dalam mufrodat itu, hanya terdapat entry-nya ya. Nah, itu kekurangan yang kedua. Kekurangan yang ketiga, sebenarnya ini salah satu keunikan dari kamus ini. Nah, jadi mufrodatnya itu dibagi menjadi 5 jenis. Nah, Ana sebutkan kurang lebih 3. Nah, untuk jenis yang pertama ada mufrodat yang paling banyak terulang. Nah, terus yang kedua mufrodat yang paling banyak tersebar, dan yang ketiga mufrodat yang termudah, dan ada sisa 2 lagi menjadi 5 bagian. Nah, menurut Ana ini tidak efisien karena setiap hurufnya itu, misalnya di mufrodat paling banyak terulang untuk huruf kho, dia tidak ada kosakata khoroja. Jadi ketika kita ingin mencari khoroja, kita harus mencari di bagian yang lain yang kalau tidak salah ada di bagian paling banyak terulang. Nah, sehingga ini cukup agak sedikit merepotkan ya untuk mencari kosakata di sini. Nah, itu menurut Ana agak sedikit kekurangan ya dari kamus ini, agak tidak efisien menurut Ana. Untuk rekomendasi untuk penulisnya, dari Ana sebaiknya ditambahkan penunjuk huruf di samping kamusnya, dan sistem pembagian 5 jenis mufrodatnya itu juga dihapus, jadi agar lebih efisien ya penggunaan kamus ini, dan tidak memakan waktu lagi untuk mencari kosakatanya, karena ini juga cukup tebal, ada 5.000 kosakata. Jadi tidak efisien waktu, apalagi tidak ada penunjuk hurufnya ya. Jadi benar-benar tidak efisien itu menurut Ana. Untuk rating dari Ana untuk kamus ini 3,5 ya. Memang tebal dan banyak kosakatanya, cuman itu tadi ada pembagian jenis-jenis mufrodatnya yang tidak efisien. Nah, jadi dari Ana 3,5. Ya, baik. Mungkin sekian review kamus dari Ana. Apabila ada kurang, Ana mohon maaf. Ana akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني